Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arianto. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada video ini saya akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Hukum Kesehatan saya. Pertanyaan pertama itu, sebelum saya membacakan pertanyaan yang pertama, sebelumnya beliau telah memberikan sebuah video kepada saya mengenai penjelasan tentang hak dan kewajiban antara dokter dan pasien. Baiklah, pertanyaan pertama itu, pada menit keberapa pada video penjelasan tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien, yaitu pada menit ke-17 10 detik, yang menjelaskan tentang kewajiban dokter itu seperti apa. Pertanyaan kedua itu, apakah makna dari hubungan dokter dan pasien yang bersifat kepercayaan, vertikal paternalistik, dan horizontal kontraktual? Yang pertama, bersifat kepercayaan yaitu bahwa ketika pasien melakukan pengobatan pada dokter, maka pasien percaya terhadap dokter untuk mengobati pasien. Yang kedua, bersifat vertikal paternalistik yaitu berasal dari hubungan antara bapak dan anak. Artinya, dokter tahu apa yang harus dilakukan oleh dokter kepada pasiennya. Yang ketiga, bersifat horizontal kontraktual, yaitu hubungan hukum dan kewajiban antara dokter dan pasien itu melekat. Baiklah, pertanyaan ketiga itu, sebutkan secara lengkap pasal yang mengatur tentang upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama, upaya promotif atau upaya peningkatan kesehatan, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang kedua, upaya preventif atau upaya pencegahan, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang ketiga, upaya kuratif atau upaya penyembuhan atau pengobatan, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang terakhir, upaya rehabilitatif atau upaya pemulihan, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat dan yang terakhir, apa hubungannya syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata dengan transaksi terapeutik? Yang pertama itu, adanya kesepakatan, maksudnya adanya kesepakatan bagi mereka yang melakukan perjanjian. Yang kedua, adanya kecakapan, yaitu mampu untuk melakukan suatu perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal, yaitu adanya suatu hal untuk diperjanjikan. Dan yang keempat, suatu sebab yang diperbolehkan, yaitu suatu hal objek yang sifatnya positif yang akan diperjanjikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.